Yang perlu diperhatikan adalah kota itu harus membangun SDM-nya, sehingga kota itu bisa berkembang dengan mengandalkan SDM lokalnya. Nah, untuk paparan kali ini tentang kota inklusif, saya mencoba mengambil apa yang sudah dilakukan oleh Kota Surabaya dalam rangka memenuhi terms tentang kota inklusif. Kenapa Surabaya? Sebenarnya juga bisa saja kota-kota lain yang dipaparkan. Namun karena saya memiliki pengalaman kerja dan juga tinggal, juga sempat berperan bersama masyarakat maupun pemerintah dalam beberapa hal di Kota Surabaya. Menurut saya mungkin ada baiknya kali ini saya berbagi tentang pengalaman Surabaya. Sehingga nanti mungkin dalam sesi tanya jawab, apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang agak teknis, kira-kira saya punya pengalaman tentang bagaimana itu di Kota Surabaya. Oke, berikutnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa kota inklusif tadi itu masuk dalam Sustainable Development Goals dari UNESCO, yang itu ada 17 goals begitu. Lalu secara khusus tentang inclusive city itu ada di nomor 11. Namun secara umum saya jelaskan dulu bahwa penerapan Sustainable Development Goals ini itu setiap negara mungkin memiliki strategi yang berbeda-beda. Jadi dia punya kira-kira level gitu ya. Jadi level pusat atau nasional atau level secara universal. Lalu coba mencoba untuk dikonteskan dengan problem ataupun masalah di level kota atau metro, lalu turun lagi ke level city gitu ya. Jadi di setiap kota maupun negara mungkin ada penerapan yang berbeda-beda tentang 17 goal dari SDG tadi. Ini contoh tentang misalkan bagaimana penerapan goal nomor 3 dan nomor 12 misalnya begitu ya. Nah itu maka pemerintah pusat menerapkan goal, lalu akan diturunkan kepada pemerintah provinsi, lalu diturunkan lagi kepada pemerintah kota. Jadi ini secara prinsip ini memang programnya top down ya. Walaupun contohnya di misalkan di goal nomor 12 itu ada contohnya bahwa pada level provinsi itu juga ada kalimat tentang setiap provinsi itu menerapkan rencananya masing-masing gitu. Sesuai dengan konteksnya. Kita kembali. Nggak bisa. Yang hadir. Oke, saya lanjut. Halo. Udah. Oke, saya lanjutkan. Lalu apa sih tentang definisi inklusif atau akhirnya ini inclusion ya? Ketika saya mencoba mencari definisinya pada assessment tool inclusive city, itu secara garis besar itu intinya adalah tentang human rights dan dignity. Jadi tentang hak asasi manusia dan juga tentang martabat gitu. Dan pada kalimat yang akhir itu ada tentang kalimat to empower every man and woman, ya, kepada berbagai aspek dari kehidupan, tentang justice, tentang mengurangi kemiskinan, ya kan, kemudian tentang banyak hal. Jadi ini adalah definisi inklusif. Kemudian juga ada definisi tentang yang lainnya tentang inklusif dari Ronda Douglas, itu ada linknya. Jadi adalah tentang menilai semua orang itu menilai semua orang dan kebutuhan itu secara sama, secara setara gitu ya, kepada semua warga juga, sehingga semua warga termasuk orang-orang yang dikatakan marginal pun memiliki suara yang representatif di pemerintah, di perencanaan, di budgeting dan seterusnya. Saya lanjutkan. Walaupun secara khusus
Sustainable Development Goal itu mencantumkan di nomor 11 itu yang menyatakan tentang make cities and human settlement inclusive, safe, resilient, and sustainable. Namun sebenarnya ada 5 goal lagi yang mencantumkan tentang kata inklusif. Gitu. Jadi seperti goal nomor 4 itu mencantumkan tentang inclusive for education. Ya. Lalu goal nomor 8 tentang inklusif di bidang ekonomi dan employment dan pekerjaan. Gitu. Lalu nomor 9 juga inklusif dalam bidang infrastruktur. Nomor 10 tentang mengurangi inequality. Lalu nomor 16 adalah tentang inklusif society untuk aksesibilitas kepada keadilan. Jadi dari 17 Sustainable Development Goal itu tadi ada 6 poin yang berkaitan dengan inklusif. Nah, lalu sebenarnya di Indonesia itu ada kerjasama antara UNESCO dengan APEXI untuk menerapkan penilaian tentang Inclusive City. APEXI adalah Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia yang itu memiliki kerjasama dengan UNESCO untuk kira-kira bagaimana kota-kota kita itu bisa masuk dalam kategori Inclusive City. Lalu ada asesmennya. Namun pada kerjasama ini itu menjadi khusus kepada aspek kota yang ramah disabilitas. Namun dari 11 sektor tadi yang tercantum dalam layar itu semuanya bisa juga dijadikan assessment tool untuk menilai hal yang lainnya, tidak hanya masalah disabilitas. Ini beberapa contoh cepat saja saya tampilkan bagaimana assessment tool itu mencoba untuk diterapkan dengan beberapa pertanyaan dan kategorinya. Contoh nomor 2, contoh nomor 3 tentang 5 social protection, nomor 6 tentang education, begitu ya. Nomor 7 tentang sport, art, recreation, lalu 8, 9, 10, 11. Nah, jadi kira-kira ada semacam tools-nya bagaimana menilai sebuah kota itu inklusif ya, menurut UNESCO gitu. Lalu saya mencoba agak sedikit ke praktikal ya, bagaimana sih sebuah kota itu bisa kita lihat sebagai kota inklusif. Sementara kota-kota kita itu, dan mungkin juga hanya tidak kota-kota kita, kota-kota di berbagai dunia memang pada awalnya didesain tentu sebelum lahirnya SDG tadi, tentang Sustainable Development Goal, di mana salah satunya tentang kota inklusif. Nah, secara umum ini mungkin yang disebut dengan inklusif, yaitu everyone count. Tidak ada seorang warga pun yang luput dari perhatian, begitu kira-kira begitu. Nah, contoh untuk Surabaya ya, untuk kasus housing ya. Jadi Surabaya sudah mulai menerapkan pembangunan rumah susun, itu sudah sejak mungkin berbarengan dengan Jakarta ya, tahun 70-an gitu. Dan ini salah satu contoh rumah susun Sombo, salah satu rumah susun pertama yang ada di Surabaya, yang itu awalnya adalah dari semacam pemukiman kumuh, lalu warganya diajak untuk berdiskusi, kemudian dari diskusi itu masing-masing pada akhirnya menyepakati tentang luasan, kemudian jumlah lot unit dan sebagainya. Lalu pemerintah waktu itu dengan bantuan pihak swasta mencoba untuk membangun di lahan yang sama di mana pemukiman kumuh itu berada, untuk membangun beberapa unit rumah susun. Dan secara desain, rumah susun ini mencoba menerapkan semacam kampung vertikal begitu. Jadi kalau kita masuk ke dalam gang-gangnya di rumah susun itu, maka seperti gangnya kampung gitu. Jadi kalau dalam rumah susun itu biasanya kan koridor itu adalah alur lewat saja gitu. Tapi di rumah susun ini koridor itu bisa menjadi semacam gang di mana orang bisa nongkrong di situ, duduk. Makanya dia agak lebar ya koridornya rumah susun ini. Dan kalau kita lihat di sini kan nampaknya seperti ada
berbagai macam hal di balkon itu ada jemuran dan sebagainya. Namun kira-kira inilah bagaimana pemerintah Kota Surabaya mencoba untuk merumahkan gitu ya secara layak sebagian besar warganya di tengah keterbatasan lahan dan juga budget pemerintah untuk menyediakannya. Rumah susun ini sebenarnya sudah berumur sekitar hampir 40 tahun ya, 40 tahun kalau saya 40 tahunan begitu. Dan telah mengalami berbagai hal tentunya, ada pelajaran yang bisa dipetik, ada kekurangan tentunya, tapi juga ada hal positif yang bisa kita petik. Ada beberapa kasus yang menarik, misalkan awalnya rumah susun ini kan memang untuk merumahkan orang-orang yang tinggal di kampung yang padat tadi, yang misalkan satu kafling kecil kira-kira mungkin cuma 3x3 bisa tinggal orang 9 gitu. Kemudian kita mencoba untuk pemerintah kota mencoba untuk melayakkan mereka begitu, lalu mencoba untuk membangun rumah susun untuk mereka. Namun dalam beberapa hal, misalkan ada sebuah kisah dari ketua RW-nya yang waktu beberapa puluh tahun yang lalu kami survei begitu. Beberapa orang yang sudah mendapat unit di sini, mungkin karena kulturnya juga atau ada faktor ekonomi lainnya, mereka sudah diberikan tempat tinggal di rumah susun ini dan membayar secara murah gitu ya. Namun pada akhirnya mereka menjual unitnya itu kepada orang lain gitu. Dan mereka keluar dari rumah susun itu entah tinggal di mana lagi atau mungkin juga bisa saja menggelandang lagi. Jadi ada tantangan-tantangan seperti itu bagaimana upaya pemerintah dengan kenyataan sosial yang terjadi. Namun ini juga tentunya tidak menutupi bahwa bagaimanapun program ini menjadi pembelajaran yang menarik tentang bagaimana kita mencoba untuk memberikan rumah murah kepada warga Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya memberikan rumah yang terjangkau kepada semua lapisan masyarakat. Ya, tidak hanya yang menengah ke atas, itu juga menengah ke bawah. Dan sekarang mungkin sudah banyak sekali rumah susun di Surabaya yang diperuntukkan kepada berbagai macam kebutuhan masyarakat, ada yang nelayan, ada yang buruh pabrik, yang semuanya itu rata-rata tentunya untuk masyarakat menengah ke bawah ya, yang disuplai juga oleh PUPR melalui pembangunan rumah susunnya. Rumah susun ini di lantai bawahnya itu mencoba untuk mengakomodasi sebagai ruang sosial. Jadi di lantai bawahnya itu bisa pasar, bisa macam-macam toko atau balai RT, balai RW dan sebagainya. Beberapa rumah susun berhasil dengan baik dan beberapa juga tidak. Dan ini juga tentunya ada banyak pelajaran di situ. Lalu juga ada pelajaran menarik bagaimana misalkan kita dulu pemerintah kota dulu mencoba untuk merancang misalkan dengan dapur bersama dan kamar mandi bersama. Jadi ada suatu ruang yang dijadikan dapur begitu, lalu juga ada suatu area begitu yang dijadikan sebagai kamar mandi atau toilet. Di beberapa hal itu juga menjadi isu tentang misalkan bagaimana ternyata masyarakat kita itu dari urusan dapur itu sangat privat begitu ya. Tidak bisa bersebelahan saling lihat gitu, walaupun ada budaya misalkan ya, kalau kurang terasi mereka bisa minta terasi ke tetangganya atau kurang garam gitu. Tapi dapur itu menjadi urusan yang sangat privat begitu, sehingga pada akhirnya di beberapa kasus balkon itu menjadi balkon yang berada di luar bangunan, di luar unit yang awalnya dirancang sebagai juga tempat jemuran, maka itu berubah menjadi dapur. Lalu dapur umum tadi itu tidak dipergunakan. Jadi ada beberapa kasus. Kemudian juga kasus misalkan kerentanan asusila juga terjadi ketika kamar mandinya itu bersama. Gitu. Nah ini mungkin jadi pelajaran bagaimana kamar mandi itu mungkin kalau mau umum itu dipisah antara laki dan perempuan. Gitu. Ketika umum itu menjadi beresiko, gitu, ada resiko-resiko sosial. Nah, dari waktu ke waktu pemerintah Kota Surabaya bersama dengan Laboratorium Perumahan dan Permukiman itu belajar dari kasus per kasus bagaimana kita menangani isu-isu seperti itu dalam rangka menyediakan rumah murah bagi warga Surabaya. Berikutnya, misalkan tentang isu social protection and services sekaligus dengan public transportation. Jadi, Surabaya sudah memiliki command center ya, yang itu berisi Surabaya Intelligent Transport System atau SITS dan juga Adaptive Traffic Control System ATCS.
Jadi sistem ini adalah memiliki banyak fungsi sebenarnya. Jadi dia selain mengontrol traffic light, memantau perempatan, memantau lalu lintas, juga bisa dijadikan cara untuk memonitor keadaan keamanan gitu ya, baik berkaitan dengan lalu lintas maupun keamanan yang lainnya. Juga pemerintah Kota Surabaya itu sudah memiliki agak mirip dengan 911, namanya 112 emergency call gitu ya. Yang itu kalau semua warga Surabaya, apapun yang mereka alami, telepon ke situ, itu pemerintah Kota Surabaya akan membantu. Tidak hanya masalah keamanan, misalkan ada orang kebakaran bisa, ada orang yang pingsan, ada orang yang misalkan ada pernah cerita yang menarik bahwa ada telepon masuk, ada mungkin orang ini stres ya, butuh apa namanya, butuh pendampingan begitu. Lalu pemerintah Kota Surabaya mengirimkan psikiater gitu untuk datang dan membantu warga Surabaya. Ada banyak hal. Dari 112 ini maka harapannya itu adalah pemerintah Kota Surabaya bisa menjangkau warganya, ikut menjaga keamanan sosial mereka dan juga melayani mereka secepat mungkin, seefisien mungkin. Misalkan kalau ada ambulan yang membawa warga dalam keadaan emergensi, itu maka ambulan tersebut bisa mencapai tujuan dari misalkan dari rumah pasien begitu, menuju rumah sakit itu dengan melewati traffic light itu tanpa mereka berhenti. Karena semua bisa dikontrol dari ATCS ini gitu. Jadi dengan setting tertentu maka kalau ada emergency, apakah itu tamu negara, apakah itu tamu pemerintah kita sendiri, kalau dalam keadaan emergency maka mereka bisa melewati semua wilayah Surabaya begitu tanpa terhambat oleh traffic light. Tapi tidak menerabas traffic light. Dan itu diatur secara sistem melalui command center ini. Ini juga contohnya. Jadi ada dua tempat di Surabaya memiliki monitor seperti ini, satu di Dishub, satu lagi di command center di Jalan Tunjungan ya, yang memanfaatkan bangunan heritage Exiola gitu. Ini contohnya bagaimana kita contoh kecil bagaimana pelanggaran itu bisa diketahui ya. Jadi kalau jadi warga Surabaya hati-hati, jangan coba-coba melanggar, maka akan terekam plat nomornya begitu. Kalau Anda melanggar lampu merah, ini contohnya sebuah mobil yang melanggar lampu merah ya. Jadi nanti juga sering terjadi kalau ada kecelakaan di perempatan, terutama yang rawan itu di malam hari biasanya, yang sepi gitu. Itu pemerintah bisa membantu kepolisian dalam mengungkap misalkan di TKP itu siapa sih yang salah gitu. Itu juga penting sekali. Bagaimana fungsi dari ATCS dan SITS tadi itu bisa berperan dalam banyak hal gitu. Nah, mungkin kalau kita bicara Surabaya, kita tidak pernah bisa lepas dari namanya KIP ya, Kampung Improvement Program. Yang awalnya memang kalau dalam kasus Surabaya, perbaikan kampung itu dimulai sejak era pemerintah kolonial Belanda, bersamaan mungkin dengan di Semarang. Jadi ada namanya program Kampung Verbetering gitu, yang intinya adalah perbaikan sanitasi dan higienitas. Lalu setelah pasca kemerdekaan, lalu seketika ya era Orde Baru lah gitu ya, perpindahan Orde Baru itu, maka Jakarta dan Surabaya itu mencoba menerapkan KIP tadi, yaitu Kampung Improvement Program, yang awalnya juga ada bantuan dari lembaga dunia ya, saya lupa antara Bank Dunia atau Asian Development Bank gitu. Namun ketika program ini berhenti di Jakarta sekitar akhir 70, Surabaya terus melakukan kontekstualisasi program ini hingga bisa berkelanjutan sampai 30 tahun kemudian ya. Dan selalu menajamkan dan mengembangkan program Kampung Improvement Program ini tadi, dari awalnya hanya melibatkan artinya mencoba untuk meningkatkan lingkungan tinggal kampung yang selalu dianggap kumuh, meningkatkan lingkungan itu, dengan lingkungannya ditingkatkan mungkin sekedar misalkan membangun saluran pembuangan air, membangun trotoarnya gitu ya,
ketika kampungnya itu diperbaiki hal-hal yang mendasar, kemudian masyarakat menjadi semacam punya kepercayaan diri ya terhadap kampungnya. Lalu mereka juga pada akhirnya pelan-pelan mau juga menata kampungnya secara mandiri. Setelah itu mereka juga mau merawat kampungnya. Nah, lalu ketika hal-hal fisik tadi sudah selesai, lalu ada peningkatan lagi berikutnya bagaimana program kampung improvement program ini sekarang menjadi ke arah yang misalkan lebih tentang ketahanan ekonomi masyarakat kampung. Jadi program-program pemerintah juga bagaimana mencoba untuk kampung sebagai istilahnya itu termasuk core-nya Surabaya ya. Jadi dia dijaga, tidak dilestarikan dalam artian seperti hanya melestarikan heritage gitu ya, tapi memberlanjutkan kehidupannya. Bagaimana mereka bisa selalu, ini tantangan ya, bagaimana masyarakat kampung di tengah kota Surabaya yang katakanlah bergeser menjadi kota metropolitan itu tetap bisa bertahan di tengah tarikan-tarikan kepentingan ekonomi, sosial, dan sebagainya. Ini tentunya tantangan sampai sekarang, walaupun pemerintah kota Surabaya sudah menerapkan tidak akan menggusur kampungnya. Gitu ya. Jadi mereka sudah punya kebijakan itu, dan mereka melakukan berbagai program untuk memberdayakan masyarakat kampung. Gitu. Dalam banyak kasus, sebenarnya kita belajar dari misalkan kasus krisis moneter dan kemudian kerusuhan tahun 97-98 gitu ya. Dan beberapa kasus lainnya, walaupun terakhir itu ada masalah pengeboman di Surabaya ya, itu beberapa waktu yang lalu. Ketika kasus-kasus yang misalkan berkaitan dengan isu sosial itu mudah merebak, misalkan di Solo ataupun di Jakarta begitu, Surabaya relatif aman gitu ya, relatif aman gitu. Karena sebenarnya adalah keberadaan kampung di tengah kota itu sebagai buffer terhadap banyak hal gitu, dan dia menjaga pluralitas warganya terjaga di situ, menjaga juga pluralitas sisi kultur maupun sisi ekonomi. Pak Johan Silas ya, Profesor Johan Silas selalu bilang bahwa kampung dan rumah susun itu bukanlah solusi akhir sebenarnya bagi warga, tapi dia berperan sebagai solusi transisi. Karena bagaimanapun sebuah kota besar itu tidak bisa menghindari imigran. Karena dia dengan perputaran ekonomi akan menarik orang-orang dari luar kota untuk masuk ke kota tersebut. Lalu buffernya apa? Ketika kota itu kan tidak bisa memfilter kecakapan, tidak bisa memfilter keahlian dan spesialisasi, maka salah satu titik pentingnya adalah di kampung. Jadi di kampung itu, kampung inilah yang dengan fleksibilitas sosialnya dia bisa menjadi buffer menerima gitu ya. Mungkin orang-orang yang tanda kutip tidak bisa diterima di perumahan formal atau real estate, yang tidak bisa diterima di misalkan apartemen gitu ya, dan sebagainya. Jadi kampung ini sebagai buffernya. Dan orang-orang yang dengan kampung yang tersebar di tengah kota Surabaya itu, maka sebenarnya masyarakat kecil, ekonomi menengah ke bawah itu bisa tinggal di tengah kota. Nah, itu kuncinya, sehingga kota Surabaya itu tahun 2014 kalau nggak salah, itu menjadi salah satu kota yang paling ekonomis ya di Asia. Jadi karena walaupun dia tergolong kota besar, tapi harga-harga itu bisa cukup rendah gitu. Jadi kita masih bisa, sampai hari ini pun kalau kita makan di tengah kampung kota Surabaya itu masih bisa menemui misalkan ya harga makanan gitu sekitar 10.000 per porsi, 5.000 sampai 10.000 itu masih ada. Jadi dengan begitu maka kota ini menjadi ramah secara biaya hidup, sehingga warga-warga yang menengah ke bawah pun bisa hidup di kota ini gitu. Itu mungkin salah satu definisi bagaimana kota itu bisa untuk semua warganya. Berikutnya, nah jadi pemerintah kota Surabaya itu sejak awal memang mencoba berinovasi dengan segala keterbatasannya. Jadi keterbatasan SDM tentunya dan keterbatasan biaya. Namun hal ini bisa bisa diatasi dengan kerjasama yang baik dengan dua perguruan tinggi negeri di Surabaya. Jadi sejak lama memang pemerintah kota Surabaya itu sejak lama sudah bekerja sama dengan Universitas Airlangga
dan Institut Teknologi Surabaya. Jadi jika kita punya intellectual pool gitu ya, yang mensupport kebijakan dan pembangunan sebuah kota, maka ini sebenarnya adalah sinergi yang sangat produktif dan efektif ya. Jadi sejak lama memang sudah pemerintah Kota Surabaya bekerjasama dengan dua institusi perguruan tinggi negeri itu untuk turut memikirkan bagaimana membangun dan memecahkan permasalahan Surabaya. Dari situ lahirlah namanya inovasi-inovasi yang berbasis kepada kemampuan SDM setempat. Jadi kita tidak Surabaya tidak belajar memang dari beberapa kota, kemudian juga menerapkan dengan kemampuan SDM-nya. Bila di mungkin tahun 70-80 ya, itu beberapa pegawai pemerintah itu mungkin ada semacam studi keluar gitu untuk belajar tentang kota. Tapi di era 90 lalu di era ya mungkin 2000 itu sudah banyak juga pemerintah kota dari negara lain yang belajar ke Surabaya bagaimana mereka mengelola Surabaya dengan cara Surabaya. Kemudian juga beberapa alumni perguruan tinggi dari ITS maupun dari Universitas Airlangga itu juga ada yang masuk ke pemerintahan sehingga mereka juga turut mewarnai tentang bagaimana pengambilan kebijakan di kota Surabaya. Dan tentunya yang kita ketahui bersama termasuk juga wali kota yang sekarang Ibu Risma juga alumni dari ITS. Jadi ini semuanya memang tentang bagaimana Surabaya memberdayakan dirinya dengan segala keterbatasan, juga mencoba untuk bekerja sama dengan berbagai macam pemangku kepentingan dan berbagai klaster yang ada di Surabaya. Nah, jadi misalkan contoh lagi bagaimana partnership dengan berbagai macam pemangku kepentingan kota itu dilakukan. Misalkan dengan contoh kebersihan kampung misalnya gitu ya, atau penyediaan bank sampah gitu. Jadi memang sebenarnya sampah itu ketika dikelola dan diseleksi di level kelurahan begitu ya, dengan beberapa titik kumpul dan titik seleksian sampah, maka sebenarnya sampah itu bisa lebih dieliminir ketika dia harus dibakar di pusat pembakaran sampah ya, di insenerator gitu. Sehingga itu bisa meminimalisir namanya besaran sampah lalu dipisah dengan yang dipisah dengan yang bisa direcycle dengan yang tidak seterusnya. Namun hal yang paling prinsip yang harus dipahami bersama bahwa warga Surabaya itu terlibat penuh dengan program dari pemerintah itu karena pemerintah juga sudah menyelesaikan dua hal yang paling mendasar dari permasalahan warga, yaitu isu kesehatan dan pendidikan. Sejak lama memang pemerintah Kota Surabaya itu menggratiskan pengobatan dan pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan ber-KTP Surabaya. Nah, jadi itu salah satu program yang paling mendasar di balik hal-hal yang lainnya, karena ketika warga ini sudah diselesaikan permasalahan paling basicnya, yaitu kesehatan dan pendidikan, maka mereka akan punya energi, punya punya kemampuan untuk berpartisipasi. Di luar masalah pembangunan taman, trotoar, dan ruang publik yang mungkin bisa dilihat di sosial media, sebenarnya hal itu yang paling mendasar yang diselesaikan oleh pemerintah Surabaya. Jadi agar semua warganya itu bisa sehat dan bisa berpendidikan secara layak gitu ya. Bahkan saya ingat ada salah satu anak dari kampung kota Surabaya begitu yang dia jadi pilot begitu di Citylink kalau nggak salah, juga ada cerita seperti itu. Jadi bagaimana semua warga itu punya hak yang sama gitu ya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Itu dan makin ke sini bahkan SPP gratis bagi semua warga KTP Surabaya, bahkan sekarang sedang diusulkan sekolah swasta juga dibebaskan SPP-nya. Jadi itu memang mungkin ini salah satu cara bagaimana Surabaya menjadi kota yang inklusif gitu ya. Istilahnya itu mengorangkan orang kecil gitu ya. Kalau Profesor Silas bilang itu menyampaikan pembangunan sampai ke depan pintu masyarakat kecil.
Jadi pembangunan dirasakan sampai ke depan pintu masyarakat kecil. Oke, lalu berikutnya adalah tentang jadi bagaimana Surabaya misalkan mencoba menginvestasikan anggaran pembangunannya itu juga kepada pembangunan manusia dengan berbagai macam program gitu ya. Jadi di setiap kampung tuh ada kader gitu, ada kader tentang kebersihan, ada kader tentang pemanfaatan barang sampah begitu. Dan kemudian untuk memicu semangat sering diadakan lomba, jadi lomba kampung bersih, lomba kampung hijau gitu kan, green and clean ya dulu ya, itu semacam itu juga untuk memicu masyarakat terlibat secara aktif terhadap pembangunan dan kotanya gitu. Jadi program-program seperti ini yang memang sudah dijalankan oleh pemerintah Kota Surabaya dari waktu ke waktu, tidak hanya 10 tahun terakhir, tapi sepengetahuan saya sudah sejak tahun 80-an lah yang paling efektif ya. Jadi tahun ketika wali kotanya masih Pak Purnomo Kasidi sampai ke sekarang gitu ya. Itu yang paling terlihat progresnya. Jadi sudah hampir sekitar ya 30 tahun lah. Jadi kuncinya memang keberlanjutan pembangunan Kota Surabaya itu memang ada aspek regenerasi dan keberlanjutan. Tidak hanya ganti kepala daerah, maka berganti pembangunan. Program pembangunan gitu. Walaupun memang ini pendapat saya pribadi bahwa dalam kasus kepemimpinan wali kota yang sekarang itu sangat kuat sekali gitu ya karakter beliau ini Bu Risma, sehingga kita juga sebagai warga Surabaya menjadi khawatir kira-kira nih penggantinya nih apakah mampu gitu ya untuk bisa waktu kita 2 menit lagi. Berapa 2 menit ya? Oke. Ya. Bisa ke yang lebih tinggi begitu. Nah, ya Mbak, ini ternyata sudah slide terakhir Mbak. Jadi itu paparan dari saya tentang bagaimana pengalaman Surabaya mencoba untuk menjadi kota yang inklusif, walaupun istilah inklusif itu baru dimunculkan kira-kira mungkin ya 2015 lah, kira-kira begitu ya. Tapi sebelumnya Surabaya sudah melakukan mencoba untuk istilahnya itu kalau bahasa gamblangnya itu menjadikan warga Surabaya tuan rumah di kotanya sendiri. Ya kira-kira itu. Jadi saya berbagi pengalaman ini sebagai praktisi dan warga Surabaya yang memang mengalami ikut terlibat sebagian, dan juga sebagai seorang yang berpendidikan dari Surabaya yang mengalami juga pendidikan tentang perumahan dan pemukiman. Saya kira saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Saya juga nitip Mbak, kalau misalkan pertanyaan tadi itu, tapi terekam nggak ya di ini ada ya? Kalau saya kan hilang karena habis putus tadi. Jadi pertanyaan yang belum bisa dijawab mungkin bisa saya jawab melalui email atau dengan cara yang lain lah. Menurut saya yang penting dari paparan itu kan diskusinya, diskusi di antara kami sebagai presenter dengan kawan-kawan yang menjadi penanya. Itu yang menjadi poin penting. Sebenarnya kalau belajar dari kasus Surabaya itu yang perlu diperhatikan adalah kota itu harus membangun SDM-nya, sehingga kota itu bisa berkembang dengan mengandalkan SDM lokalnya, sehingga dia bisa tidak tergantung dengan SDM dari kota lain. Yang kedua, kota itu juga harus bereskan hal-hal yang paling mendasar dari kebutuhan warganya. Ya seperti yang dicontohkan tadi tentang kesehatan dan pendidikan. Nah setelah dua itu, maka sebenarnya warga itu lebih mudah diajak untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Tapi ini tentunya sekali lagi ini adalah ikhtiar ya. Setiap kota mungkin ikhtiarnya beda-beda, tidak bisa jadi rumus yang sama. Kira-kira kalau belajar dari pengalaman Surabaya, kira-kira seperti itu. Cukup dari saya, terima kasih.